Kehadiran Mace Hilgers semakin memperkokoh lini pertahanan timnas Indonesia melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut 3 prediksi formasi bek Indonesia lawan Bahrain diperkuat Mace Hilgers. Pernyataan sangat berani dan percaya diri Mace Hilgers. Tentunya, harapan dan target kita adalah lolos ke Piala Dunia. Jadi kita harus fokus memenangkan setiap pertandingan dan kita butuh dukungan dari supporter, kata Hilgers. Bersiap tampil memukau lawan timnas Bahrain. Shin Tae-yong tetap menargetkan mendulang 6 poin dari pertandingan melawan Bahrain dan Tiongkok. Jika kami gagal mendapatkan 6 poin melawan Bahrain dan Tiongkok, akan sulit untuk melaju langsung ke final. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan poin, tegas Tae-yong. Janji menggetarkan dari Jay Itzes. Apa yang dipastikan untuk fans timnas Indonesia sebelum laga besar? Apa yang disampaikan Itzes kepada para penggemar menjelang pertandingan penting ini? Simak janji yang membuat merinding. Yes, supporter timnas Auto sangat bahagia mendengar ini. Alhamdulillah, media Cina sebut timnas Indonesia diuntungkan dengan tiba di Qingdao lebih cepat dibandingkan tim Dragon. Ini alasannya. Simak baik-baik di channel ini. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya dan supaya kalian tidak ketinggalan berita dari satu-satunya channel timnas yang anti-hoax ini, jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe ya guys. Kehadiran Mace Hilgers semakin memperkokoh lini pertahanan timnas Indonesia melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut 3 prediksi formasi bek Indonesia lawan Bahrain diperkuat Mace Hilgers. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain pada pertandingan ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Nasional Bahrain, Rifa. Jelang menghadapi Bahrain, timnas Indonesia mendapatkan tambahan kekuatan di lini belakang dengan kehadiran Mace Hilgers yang baru resmi menjadi warga negara Indonesia. Mace Hilgers pun sudah bergabung dengan tim Garuda di Bahrain dan berpeluang debut bersama timnas Indonesia pada Kamis. Lantas, seperti apa formasi lini belakang timnas Indonesia dengan diperkuat Mace Hilgers? Berikut 3 prediksi formasi bek timnas Indonesia saat melawan Bahrain. 1. Mace Hilgers, Jay Itzes, Rizky Ridho. Shin Tae-yong biasa menggunakan formasi 3 bek di timnas Indonesia. Dengan formasi ini, 2 tempat mungkin hampir dipastikan menjadi milik Mace Hilgers dan Jay Itzes. STY mungkin hanya tinggal memilih 1 pemain yang akan menjadi pendamping Jay Itzes dan Mace Hilgers di lini belakang. Nama Rizky Ridho mungkin layak untuk dikedepankan oleh STY untuk mendampingi Jay Itzes dan Mace Hilgers di laga nanti. Kekuatan Mace Hilgers dalam duel, ketenangan Jay Itzes dalam memberi komando di lini pertahanan, serta Rizky Ridho yang terus menunjukkan progres yang baik akan menjadi paket yang kokoh untuk menjaga pertahanan timnas Indonesia lawan Bahrain. 2. Mace Hilgers, Jordi Amat, Jay Itzes. Pilihan pemain di posisi bek tengah yang variatif membuat Shin Tae-yong juga bisa memilih paket lain di barisan pertahanan timnas Indonesia untuk melawan Bahrain. STY bisa menurunkan trio bek naturalisasi di lini bertahan timnas Indonesia untuk menghadapi gempuran Bahrain. 3 posisi bek tengah itu bisa diisi Mace Hilgers, Jordi Amat yang baru kembali usai cedera, serta Jay Itzes yang telah menjadi pilar utama di lini pertahanan timnas Indonesia. 3. Sandy Walsh, Mace Hilgers, Jay Itzes. Di samping itu, STY juga bisa memainkan Sandy Walsh di posisi bek tengah sebelah kanan dengan berkolaborasi bersama Jay Itzes dan Mace Hilgers. Pasalnya, Sandy Walsh telah berhasil menunjukkan permainan yang cemerlang di 2 laga terakhir timnas Indonesia. Pernyataan sangat berani dan percaya diri Mace Hilgers. Tentunya, harapan dan target kita adalah lolos ke Piala Dunia. Jadi kita harus fokus memenangkan setiap pertandingan dan kita butuh dukungan dari supporter, kata Hilgers.
Pemain belakang timnas Indonesia, Mace Hilgers menegaskan dirinya siap membantu tim untuk mencapai target bersama jelang pertandingan versus Bahrain di Stadion Nasional Bahrain 10 Oktober 2024 mendatang. Hilgers sendiri merupakan pemain belakang yang baru bergabung bersama timnas Indonesia di putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain asal klub FC Twente itu pun mengaku tak sabar melihat secara langsung dukungan Sobat Garuda di stadion nantinya. Tentunya, harapan dan target kita adalah lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi kita harus fokus memenangkan setiap pertandingan dan kita butuh dukungan dari supporter, kata Hilgers seusai menjalani sesi latihan bersama tim di Bahrain, Selasa 8 Oktober 2024. Meskipun lahir di Belanda, Hilgers mendapatkan darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Sulawesi Utara. Pada 30 September 2024 lalu, Hilgers pun resmi memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan siap berseragam merah putih. Saya melihat orang tua saya bangga, bahkan lebih dari bangga. Mereka sangat antusias untuk melihat kami bertanding Kamis nanti melawan Bahrain, tambahnya. Terkait dengan kesannya berlatih bersama tim, Hilgers antusias. Dirinya disambut dengan baik oleh para pemain dan seluruh staf di Bahrain. Ia berharap suasana dan kerjasama ini bisa terus berlanjut, sehingga membuahkan hasil yang maksimal. Ini adalah hari pertama saya bersama timnas. Tadi kami menjalani sesi latihan ringan, dan kami rileks tapi sangat menyenangkan melihat satu sama lain bermain sepak bola dan mengenal para staf yang bertugas, kata Hilgers. Bersiap tampil memukau lawan timnas Bahrain. Shin Tae-yong tetap menargetkan mendulang 6 poin dari pertandingan melawan Bahrain dan Tiongkok. Jika kami gagal mendapatkan 6 poin melawan Bahrain dan Tiongkok, akan sulit untuk melaju langsung ke final. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan poin, tegas Tae-yong. Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan lanjutan putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain dan Tiongkok. Pelatih Shin Tae-yong menganggap 2 pertandingan nanti bakal berlangsung sulit karena skuad Garuda menjalani laga tandang. Juru taktik asal Korea Selatan ini berharap timnas senior bisa membawa pulang poin. Indonesia mengawali kampanye putaran 3 kualifikasi dengan hasil cukup baik setelah bermain imbang melawan Arab Saudi dan Australia, sehingga memunculkan euforia besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia kini menempati peringkat keempat klasemen, sementara dengan 2 poin, tertinggal 4 angka dari Jepang yang berada di puncak klasemen, serta berselisih 2 poin dari Arab Saudi yang menduduki peringkat kedua. Sedangkan Bahrain menempati peringkat ketiga dan unggul 1 poin dari Indonesia. Sementara Tiongkok di dasar klasemen karena belum memperoleh poin. Kendati mengakui 2 pertandingan akan berlangsung sulit, Tae-yong tetap tidak menghilangkan asa untuk mendapatkan poin di kandang lawan. Sebab, hasil positif bisa menjaga peluang tim merah putih. Jika kami gagal mendapatkan 6 poin melawan Bahrain dan Tiongkok, akan sulit untuk melaju langsung ke final. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan poin, tegas Tae-yong. Janji menggetarkan dari Jay Itzes. Apa yang dipastikan untuk fans timnas Indonesia sebelum laga besar? Apa yang disampaikan Itzes kepada para penggemar menjelang pertandingan penting ini? Simak janji yang membuat merinding. Jay Itzes, bek timnas Indonesia, menyampaikan janjinya kepada penggemar Garuda menjelang pertandingan melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, para pemain timnas sedang bersiap menghadapi laga penting melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober di putaran ketiga kualifikasi. Jay Itzes yang baru kembali bergabung setelah bermain di Serie A bersama Venezia berusaha membakar semangat para supporter. Dalam video yang diunggah di Instagram, ia mengingat momen saat berbicara di hadapan fans setelah laga melawan Australia di Stadion GBK pada awal September. Hal terpenting adalah dukungan kalian. Kami bermain untuk kalian dan berusaha membuat kalian bangga, ucap Jay, menegaskan betapa pentingnya dukungan fans.
Pernyataan penuh semangatnya itu pun mendapat respons positif dari penggemar dan netizen yang memberikan dukungan serta doa agar timnas bisa meraih 3 poin penuh di Bahrain dan Cina. Diperkirakan sekitar 2.000 penggemar akan hadir untuk mendukung timnas Indonesia. Selain itu, timnas Indonesia juga akan diperkuat oleh 2 pemain baru, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders, yang siap melakukan debut bersama skuad Garuda. Setelah menghadapi Bahrain, tim asuhan Shin Tae-yong akan melanjutkan perjalanan mereka ke Qingdao untuk bertanding melawan Cina pada 15 Oktober 2024. Dengan semua persiapan dan dukungan dari penggemar, harapan untuk meraih hasil maksimal semakin besar. Yes, supporter timnas auto sangat bahagia mendengar ini. Alhamdulillah, media Cina sebut timnas Indonesia diuntungkan dengan tiba di Qingdao lebih cepat dibandingkan tim Dragon. Ini alasannya. Simak baik-baik di channel ini. Media Cina menyebut timnas Indonesia bakal tiba di Qingdao. Cina lebih cepat dibanding tim nasional mereka buntut tak adanya charter pesawat buat tim asuhan Branko Ivankovic. Cina bakal menjalani 2 pertandingan lanjutan putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia dan timnas Indonesia. Tim berjulukan Tim Dragon tersebut telah berangkat dari Shanghai ke Australia pada Sabtu malam waktu setempat. Cina membutuhkan waktu lebih lama untuk tiba di Adelaide, Australia. Media Cina 163, mengatakan bahwa tim asuhan Branko Ivankovic itu membutuhkan waktu 17 jam untuk tiba di Australia. Cina akan menghadapi Australia dalam laga ketiga Grup C di Adelaide Oval, Adelaide. Perjalanan lama China ke Australia ini menjadi sorotan masyarakat mereka karena salah satu pemain yakni Liu Yang mengeluh karena tak bisa beristirahat dengan baik di pesawat. Hal ini karena China ke Australia menggunakan pesawat biasa sehingga ia bergabung dengan penumpang lain. Selama perjalanan, Liu Yang mengeluh di media sosial bahwa anak yang duduk di belakangnya menang sepanjang perjalanan sehingga ia tak bisa istirahat. Setelah keluhan tersebut, media Cina menyoroti keputusan Federasi Sepak Bola Cina yang memutuskan tidak mencarter pesawat. Media Cina 163 bahkan membandingkan dengan timnas Indonesia yang bakal mencarter pesawat ke Qingdao nantinya. Mereka menyoroti timnas Indonesia karena CFA juga tak akan mencarter pesawat buat timnas Cina ke Qingdao nantinya. Tak adanya charter pesawat ini membuat Cina bakal kembali menjalani perjalanan yang panjang, bahkan mereka bakal membutuhkan 18 jam perjalanan. Setelah Cina menyelesaikan pertandingan tandangnya di Australia, dibutuhkan setidaknya 18 jam untuk terbang dari Adelaide ke Qingdao, tulis media China 163. Mereka menjelaskan kenapa perjalanan dari Australia ke Qingdao membutuhkan waktu lama sebab banyak penerbangan domestik langsung ke Sydney dan Melbourne, tetapi tidak dengan penerbangan ke Adelaide. Artinya perjalanan pulang pergi selama 18 jam? Setelah Cegina menyelesaikan pertandingan tandang di Australia, mereka meninggalkan stadion sekitar pukul 10 waktu setempat dan menuju perjalanan pukul 11, tulis 163. Tidak mungkin untuk terbang kembali pada hari yang sama dengan penerbangan sipil. Kami akan berangkat dari Adelaide keesokan harinya dan terbang ke Qingdao melalui transfer Sydney atau Melbourne. Dengan perjalanan itu, Cina diprediksi tiba di Qingdao pada larut malam tepat pada 11 Oktober atau dini hari PDA 12 Oktober mendatang. Menurutnya ini tentu berbeda jauh dengan timnas Indonesia yang sudah menyiapkan pesawat charter buat JIZS dan kawan-kawan. Timnas Indonesia bahkan disebut bakal tiba di Qingdao lebih cepat dibandingkan Cina karena adanya pesawat charter ini. Dengan begitu, tim asuhan Shin Tae-yong bakal memiliki waktu istirahat lebih baik jelang lawan Cina pada 15 Oktober mendatang. Timnas Indonesia akan bertandang ke Bahrain pada laga ketiga. Karena perbedaan waktu, pertandingan mereka akan dimainkan setelah tim Cina. Namun menurut rencana PSSI, timnas Indonesia mencarter penerbangan ke Cina sesegera mungkin setelah pertandingan, tulisnya. Manajer timnas Indonesia Sumarji memang belum lama ini mengonfirmasi bahwa skuad Garuda bakal langsung bertolak ke Qingdao tepat setelah melawan Bahrain.
Ya, sudah disiapkan charter pesawat oleh Pak Ketua Umum PSSI. Jadi nanti dari Bahrain Timnas Indonesia terbang itu jam 1 pagi waktu sana kita langsung ke Cina dan langsung ke Provinsi Qingdao, kata Sumarji. Media Cina ini menyoroti soal langkah PSSI ini, sehingga Timnas Indonesia pun diyakini bakal tiba lebih cepat di Qingdao dibandingkan tim tuan rumah Cina nantinya. Penerbangan langsung dari Manama, ibu kota Bahrain, ke Shanghai hanya memakan waktu 9 jam, maka pada dasarnya kita dapat memperkirakan bahwa Timnas Indonesia menyewa penerbangan dari Manama ke Qingdao yang memakan waktu sekitar 10 jam, tulis media asal negeri tirai bambu tersebut. Tim Indonesia berangkat lebih awal dari kami, dan waktu perjalanan lebih singkat dari kami, artinya selama tidak ada kecelakaan, Timnas Indonesia akan tiba di Qingdao sebelum Cina. Jelasnya, dari segi waktu, Timnas Indonesia bisa mengatur sesi latihan di Qingdao pada hari itu agar para pemain bisa pulih, namun sangat mustahil bagi Cina untuk mengatur latihan pada hari itu. Situasi ini membuat media Cina menyoroti bahwa Timnas Indonesia memiliki keuntungan dengan tiba lebih cepat karena pesawat charter, sedangkan tim Dragon masih harus berada di pesawat karena perjalanan panjang tersebut.